Blue Archive. Siapa yang nggak tahu game ini? Tapi kali ini kami gak akan bahas gamenya. Malah yang akan kami bahas adalah animenya, yaitu Blue Archive The Animation. Kalau ditanya gamenya bakal dibahas atau enggak, ada kemungkinan kami akan bahasnya tapi entah kapan. Oke, seperti biasa kita mulai dari informasi dasar dan plotnya dulu. Blue Archive The Animation diadaptasikan dari game aslinya, yaitu Blue Archive oleh studio Youngstar Pictures dan studio Candy Box. Memiliki 12 episode serta bergenre action dan fantasi dengan tema sekolah. Anime ini mengambil cerita dari gamenya juga, yaitu volume 1 yang berjudul Foreclosure Task Force. Lebih tepatnya mengambil chapter 1 dan 2-nya. Menceritakan 5 murid SMA Abydos dari Satgas Penyitaan yang berjuang untuk melunasi utang sekolah mereka. 5 murid itu bernama Hoshino, Shiroko, Serika, Ayane, dan Nonomi. Dengan bantuan sensei dari Scale, mereka berlima mendapatkan pembimbingan dan pengarahan untuk dapat melunasi utang sekolah mereka dengan cara yang minimal tidak merugikan orang lain. Untuk plotnya gak terlalu dipangkas, kecuali mungkin ada dialog atau tindakan yang diubah tapi gak terlalu berpengaruh ke cerita aslinya. Dan untuk karakter-karakternya sudah diilustrasikan dengan baik dan sesuai dengan gamenya sendiri. Bahkan dari sekolah lain seperti Gehenna atau Trinity termasuk Millennium, itu sudah bagus kok. Bahkan karakter yang cuma beberapa kali ngomong seperti Nagisa dari Trinity sudah diadaptasikan dengan baik. Mama Hina juga ada loh bang. Udah ketebak banget mau ngomong apa ini anak. Ya gitulah. Untuk villainnya yaitu perusahaan Kaiser PMC dan Gematria, lebih tepatnya Black Salt, sudah dibawakan juga dengan baik oleh anime ini. Bahkan NPC seperti pemilik toko Shiba Sekiramen atau sering disebut juga sebagai Master Shiba itu bagus loh. Jadi salah satu karakter favorit sih. Setuju. Sekarang kita masuk ke visual dan gaya animasinya. Sebenarnya seimbang aja sih. Ada bagian seperti ekspresi wajah karakter, terutama di mulut yang sedikit aneh. Tapi overall masih bisa ditonton lah. Ada juga permainan angle kamera yang lumayan kami suka, seperti scene di episode 2 saat Serika membidik peledak dari gedung, atau di episode 10 saat Sensei berlari dan melemparkan perisai Iron Horus milik Hoshino kepada Shiroko. Itu bagus banget. Sekalian nih, kita bahas fightingnya. Menurut kami, ada 3 fighting scene yang paling memorable. Pertama, di episode 6 saat Iori dari Gehenna solo lawan Abydos. Itu fast pace banget, jadi terasa lebih intensif dari biasanya. Bener sih, terlebih lagi Iori baru muncul di bagian itu. Jadinya terasa lebih mengintimidasi sebagai lawannya Abydos. Yang kedua dan ketiga itu ada di episode 10 dan 12 saat lawan perusahaan PMC Kaiser. Kalau ditanya kenapa bisa memorable, bingung sih jawabnya. Menurut kami, ikonik aja sih dua pertarungan yang ini. Tapi jangan berharap banyak ya sama action di anime ini. Apalagi kalau yang berharap banyak efeknya. Enggak cuy, pertarungan di anime ini full shooting, bukan pamer efek yang berlebihan. Dan kalau kalian gak suka fighting yang slow pace atau lambat, mungkin bakal kurang sih. Soalnya kebanyakan actionnya slow pace dan gak secepat itu. Maka dari itu, sebelum nonton anime ini, lebih baik turunkan ekspektasi kalian yang berpikir anime ini bakal punya banyak efek dan visual pertarungan yang gila-gilaan seperti Demon Slayer atau Frieren. Oke, kita masuk ke musik dan OST-nya. Openingnya berjudul Seishun no Archive, sedangkan endingnya berjudul Mahiro no Sora no Soki. Uniknya, dua lagu tersebut dinyanyikan oleh voice actor atau pengisi suara 5 murid Abydos, yaitu Yumiri Hanamori sebagai Hoshino, Yui Ogura sebagai Shiroko, Ayaka Ohashi sebagai Serika, Sayaka Harada sebagai Ayane, dan Chiyuki Miura sebagai Nonomi. Untuk opening dan ending, bagus-bagus aja. Tapi openingnya lebih sering dibahas karena enak didengar dan visualnya bagus banget. Untuk background musik, terutama pianonya itu memorable. Tapi gak tahu kenapa sampai sekarang kami sendiri belum ketemu playlistnya. Nah, coba kita bahas nilai positif dan negatif anime ini. Positifnya, bagi player gamenya sendiri, mereka bisa melihat karakter yang mereka suka akhirnya dianimasikan secara penuh. Bagi yang skip story di gamenya pun, bisa nonton anime ini aja. Karena memang sama kok intinya. Negatifnya, mungkin buat yang gak main gamenya bakal kesulitan menikmati anime ini. Terlebih lagi kalau ada yang berharap anime ini memiliki fighting scene yang bagus, karena anime shooter dan genrenya action. Lalu untuk story, mungkin yang gak main gamenya juga bakal kerepotan, karena beberapa konsep dasar seperti tentang Kotaki Photos dan Halo gak dijelasin. Oh iya, anime ini belum ada kabar resmi tentang kelanjutannya. Cuman ada beberapa orang yang bilang kalau anime ini bakal ada season 2-nya atau movie, karena fandom gamenya ditambah yang nonton animenya gak bisa dibilang sedikit juga. Kesimpulannya,
Anime ini bisa kalian pertimbangkan lagi bagi yang gak main gamenya dan bagi yang main gamenya. Kalian bisa aja gas nonton anime ini. Tapi ingat, sekali lagi, jangan berharap banyak sama visual dan actionnya. Jadi, sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata maupun informasi, dan jangan lupa makan.